Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, sesaat tak bisa dimajukan, sesaat tak bisa dimundurkan, kita pas akan meninggal dunia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mumpung kita masih hidup. Tapi setan la'anatullah tidak akan senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Setan pernah bikin pernyataan di hadapan Allah. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhan, karena aku telah ditetapkan sesat, maka aku akan goda manusia di bumi dengan cara memperlihatkan keburukan itu adalah indah di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid dan ahli bait yang tengah ditakziah yang saya muliakan, kembali kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa berhak kita puja dan puji dalam segala kebesaran dan keagungannya. Alhamdulillah, dengan kudrat dan irodahnya kita hadir di rumah duka untuk bertakziah dalam rangka berbagi rasa duka. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang saya muliakan, kehadiran kita pertama adalah untuk almarhumah. Beliau nama Ibu Dalima, meninggal dalam usia 76 tahun, meninggalkan anak 5 orang. Tentu dalam rentang waktu 76 tahun beliau telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Semoga kebaikan yang beliau buat kiranya menjadi amal soleh untuk beliau di sisi Allah hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sebagai manusia biasa almarhumah tentu tidak luput salah, keliru, lupa dan berdosa. Seandainya kesalahan beliau itu kepada kita diminta atau tidak diminta oleh ahli bait, kewajiban kita untuk memaafkannya. Ko ado lain kita maafkan. Alhamdulillah.
Kemudian jika ada kesalahan dan dosa beliau yang terbawa mati, beliau telah berusaha untuk bertobat semaksimal mungkin. Namun jika ada kesalahan beliau, dosa beliau belum diampuni oleh Allah, kita berharap kepada Allah semoga kesalahan dan dosa beliau kiranya dapat diampuni oleh Allah. Dengan dosa yang diampuni, ibadah yang diterima sebagai amal soleh, kita berharap lagi kepada Allah semoga almarhumah mendapat nikmat kubur dan kiranya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk keluarga yang ditinggal, terutama untuk anak-anak beliau yang 5 orang. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apabila ditinggal oleh orang yang sangat dicintai kita, tidak ada yang tidak akan bersedih. Namun kesedihan itu tidak boleh berlarut. Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak beliau, yang diharap oleh Allah kepada kita adalah doa. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila telah meninggal manusia, putuslah kegiatan ibadahnya kecuali amal yang mengalir. Dalam hadis ini 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Maka coba kalau nak bersedekah waktu duit ke, kalau lo mati harato ditinggalnya rabui dan anak cucu. Ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa dari anak yang soleh dan soleha. Kita beranggapan baik kepada 5 anak yang beliau tinggalkan. Sudah berapa orang laki-laki? 3 laki-laki, 2 pedusi. Mudah-mudahan telah soleh dan soleha. Maka berbahagialah beliau di alam sana dengan doa yang kita senandungkan kepada Allah. Allahumma fili zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosaku, kesalahan dan dosa ayah bundaku. Sayangilah keduanya sebagaimana beliau menyayangi aku di waktu kecilku. Betapa bahagianya orang tua. Doa anak yang soleh tidak ada hijab dan tidak ada batas dan tidak ada alasan untuk Allah menolaknya. Artinya doanya dimakbulkan oleh Allah. Itu kalau soleh. Nah, kalau tidak, rugilah orang tua yang telah membesarkan kita dengan tetesan keringat sampai tetesan darah. Kadang tidak tentu siang, tidak tentu malam, untuk berusaha bagaimana anak-anak kita itu seperti anak orang lain. Kok kan kita contoh mungkin tidak bisa tercontoh, Pak. Orang tua asal anaknya kanyang, dialah yang tidak makan. Iya tuh, Pak. Nah, dialah tidak tabali barang, dia asal anaknya oleh sekolah serupa anak orang. Nah, bayangkan apabila anak yang ditinggalkan tidak soleh, maka orang tua tak dapat apa-apa dari kita. Padahal beliau telah berusaha semaksimal mungkin, apalagi ibu. 5 orang kita 5 kali beliau mengandung, kali 9 bulan. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Dalam keadaan letih lagi bertambah letih, payah di atas kepayahan, tak bisa dibantu oleh orang lain. Beliau derita sendiri.
tak kala melahirkan kita, dua yang akan terjadi, salah satu hidup atau mati. Apabila ditanya kepada sang orang tua yang akan melahirkan anaknya, Bu, yang bisa kami selamatkan hanya satu. Kalau ibu kami selamatkan, anak tak bisa kami selamatkan. Kalau anak kami selamatkan, ibu tak bisa kami selamatkan. Dengan tulus beliau berkata, selamatkan anakku. Bayangkan perjuangan seorang orang tua. Nah, seandainya ada anak yang berlima ini, ada yang belum soleh, ada yang belum soleha, jika ingin membantu beliau, berusahalah untuk itu. Jalan lain tidak ada. Serang kita berhidang seperti ini, kita tak bisa kirimkan beliau. Entah seperti apa nasib beliau dalam barzah hari ini. Harapan utama adalah kepada anak-anaknya. Jadi oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memperbaiki kesolehan kita jika kita ingin membantu beliau di alam sana. Kalau tidak, habislah dia. Beliau akan menderita dengan derita beliau sendiri, tak bisa membantu yang lain. Terakhir adalah untuk kita yang bertakziah. Kita dalam antrian kematian kita masing-masing. Hari nyola jaleh, tanggal nyola jaleh, jodatik nyola jaleh. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, sesaat tak bisa dimajukan, sesaat tak bisa dimundurkan, kita pas akan meninggal dunia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mumpung kita masih hidup. Tapi setan la'anatullah tidak akan senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Setan pernah bikin pernyataan di hadapan Allah. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhan, karena aku telah ditetapkan sesat, maka aku akan goda manusia di bumi dengan cara memperlihatkan keburukan itu adalah indah di hadapan mereka. Dan aku akan sesatkan manusia seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Diakui oleh iblis kecuali hamba engkau yang mukhlasin. Mukhlasin itu adalah dia beriman kepada Allah dan beribadah secara konsisten dan konsekuen dan secara istiqomah tanpa paksaan kehendak dirinya sendiri. Itulah yang mukhlasin, dan itu tidak mampu setan untuk menggodanya. Tapi harus ingat, la uwiyannahum ajmain, seluruhnya akan disesatkan oleh setan, termasuk Ustadz Darnalis, termasuk kita semua. Dengan cara apa? Menampilkan keburukan itu adalah indah di hadapan manusia. Ada ndak tahu bahasa judi itu haram? Ada? Enggak. Tapi masih banyak umat Islam yang berjudi? Iya. Khamar itu ada ndak tahu bahasa itu haram? Enggak. Tapi masih banyak umat Islam yang minum khamar? Masih. Riba itu haram? Tapi masih banyak umat Islam yang makan riba? Banyak. Karena memang setan dengan cara-cara itu ditampilkan keburukan itu adalah indah di hadapan manusia. Makanya manusia tak mau lepas daripada keburukan-keburukan itu. Lantas, trik yang berikutnya, kalau dia kurang berhasil dengan itu, kita adalah orang yang rajin ke masjid, maka persaudaraan kita dipecah oleh setan.
Seperti apa? Sudah lama orang yang rajin ibadah ini nyupan tuan dari pilih, Pak. Yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Ada? Ada. Basmalah sir dan jahar, sir menyalahkan yang jahar. Ada? Ada. Kemudian Allahumma ba'id dan wajjahtu. Ada? Sekarang tambah lagi, Pak, jenggot dan tidak berjenggot. Ada? Ada. Yang berjenggot merasa lebih, itu dia adalah umat Muhammad. Yang lain tidak. Sehingga dalam masjid nam jangwi semua berjangwi, nandak berjangwi semua tak berjangwi. Lepas baca lihat. Iya. Tambahlah celai jubah. Ya kan? Yang berjubah merasa lebih benar. Nandak berjubah nang kesarung go salah. Acara takziah bid'ah. Tapi yang saya baca tadi ada yang salah? Tidak ada. Ko iyo nan bajanggu je berjubah lebih, itu yang lebih utama menjadi umat Nabi Muhammad. Abu Lahab pakai jubah? Hah? Pakai jenggot tak? Pakai. Berarti itu bukan ukuran umat Nabi Muhammad, itu kebiasaan mereka. Nah, kini dipakai iblis untuk membantu antuan awak. Sehingga kalau umat Islam sudah tidak bersatu lagi, maka mudah untuk menghancurkannya. Bukankah itu yang dikehendaki DPKI, Pak? Iya. Kita masih belum sadar. Nah, saya teringat Rasul pernah berdoa dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata beliau? Ya Allah, jangan hancurkan, jangan dikuasai umatku nanti oleh orang-orang kafir. Dan kiranya nanti umatku jangan dihancurkan secara sekaligus seperti umat-umat terdahulu. Kata Allah dalam hadis itu, ya Muhammad, doamu aku terima. Umatku tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan umatmu tidak akan aku hancurkan secara sekaligus. Tapi ingat Muhammad, apabila umatmu yang sudah silang sengketa, dan apabila umatmu yang sudah bermusuhan, jaminan aku berakhir sampai di sana. Oleh sebab itu, mari kita perkuat ibadah kita. Kita istiqomah dengan Islam ini. Kita jaga kesatuan dan persatuan kita, keutuhan kita, supaya kita betul-betul umat yang diridhoi oleh Allah. Amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.